wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya mungkin yang akan dibahas ini terlalu banyak tapi waktunya terlalu sedikit. Jadi sehingganya kayak kita nih dikejar-kejar. Jadi kayak tergopo-gopo. Nah, Bapak Ibu kan kalau untuk Prota dengan Prosem format sepertinya dari tahun ke tahun, dari 2013 sampai dengan sekarang kan sama kan? Jadi Bapak Ibu tinggal merevisi tahun dan tanggalnya, seperti itu aja. Kalau misalnya ada yang belum ngerti nanti kita bahas lagi. Nah, ini untuk program tahunan. Di program tahunan ini kita tulis tema. Misalnya di sini tulis tema 1. Misalnya dari tema kelas 1 diriku. Kemudian 1.1 di sini apa? Aku dan teman baruku ya. Tidak salah. Aku dulu kelas 5 yang hafal. Sekarang aku harus kelas 1 harus hafal. Aku dan teman baruku ya. Nah, teman baruku. Jadi kalau misalnya di sini dihitung ke berapa? Di sini hitungannya minggu efektif, berarti 1 minggu. Tulisnya di sini 1 minggu. Ya. Ya, ini ya tuh. Tuh. Nah, sampai di sini paham ya? Udah kan? Oke. Sekarang dari CP turun ke TP. Nah, yang dari CP itu sudah ada dari pemerintah, sudah disediakan. Nah, supaya kita, yang saya masih bingung itu dari CP turun ke TP, turun ke ATP. ATP ini alur tujuan pembelajaran gabungan dari TP-TP. Tujuan pembelajaran. Ya, jadi kita kaget tugasnya kalau memang ini kan kita sekarang kan sudah termasuk dalam poin di 1 mandiri belajar. Nanti tanggal 9-10 itu ada undangan di Hotel Amaris untuk perwakilan kepala sekolah kelas 1 dan kelas 4. Ya Bu Titin ya. Sama 4 sama itu. Enggak tahu lagi sama dia. Iya itu lah itu lah. Kalau biasa yang belum. Kalau kurikulum merdeka kita sudah permapel, balik lagi ke permapel. Dan tidak semua pelajaran ada di dalam situ. Jadi kalau misalnya penggabungan kayak kelas 4, 5, 6 itu IPA dengan IPS sekarang bukan IPA IPS lagi, tapi dia disebut dengan IPAS. IPA pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, seperti itu. Nah, di kita ini di sekolah 245 baru memilih yang di poin pertama, mandiri belajar. Kalau mandiri belajar, KD-KD tetap dengan K13. Tapi kalau kita mandiri berubah, KD-KD-nya itu sudah disediakan pemerintah, kita pilih yang penting-pentingnya baik. Seperti itu. Yang esensialnya baik yang kita ambil. Ini ancer-ancer ya. Estimasinya nyanyi solo, tapi bukan dangdut, bukan keroncong. Itu lebih ke lagu wajib, ya lagu wajib. Jadi jangan pentot-pentot dengan nyanyi lagu wajib di upacara ya. Kemudian yang kedua pantomim. 13-nya seperti ini kan prosennya. Ini protanya. Jadi kalau dia ini ditulis tema, ditulis subtema, di sini alokasi waktu. Bentuknya seperti ini kalau K13. Tapi kalau dia untuk kurikulum merdeka, bentuknya seperti ini. Ini. Jadi ATP, kita menyanyikan 1.1. Nah, aku carikan dulu TP-nya. Dia ini aku menganalisis turunan CP kayak kita tuh dari KI turun ke KD, turun ke indikator. Nah, dia tuh. Yang di sini yang saya belum sampai sekarang belum dapat ilmunya. Cara menganalisisnya sudah tapi aku belum paham. Jadi aku takut menjelaskannya. Jadi kita pahami sama-sama. Tentang kurikulum merdeka. CP-nya itu sama kayak dulu kita dulu KD yang direvisi itu ya. Ibu melakukan ulangan harian. Ini berapa di rata-ratanya jadi 70 ya? 70,3. Nah, 70 berarti ya. Nah, berarti KD ini KG pasti saat ulangan mungkin ada di tema 1. Tercapai tidak KD ini? KKM-nya 70. Kalau dia belum tercapai, berarti Bapak Ibu harus remedial. Jadi remedial itu dilakukan di saat ulangan harian. Dari seluruh dari.
Iya, dong kan memang iya. Emang iya sih kok baik. Kan apa namanya, anak-anak kan dikasih kertas APS, kertas gambar, kertas APS atau kertas kosong. Ya, di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih paling tidak beberapa yang diajukan untuk diseleksi. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 dikumpulkan jadi satu nanti. Kalau kita nak dirembuk pun jadi sikok, Bu, ada. Tapi kalau misalnya itu seleksi dulu guru kelasnya. Ya, mungkin dia nak melok lalu kan. Tapi kalau paling tidak dia ikutkan semua, tapi kita seleksi dari situ dicari bibit-bibit untuk persiapan FR2SN. Jadi dari kelas 1 sudah tahu. Tidak mungkin kalau 10 kelas nak melok kan. Format sudah kami kasih kan.